Halo Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara di sore hari ini? Luar biasa. Dalam keadaan luar biasa, amin. Terus percaya, terus menyembah Tuhan. Sebab kita tahu waktu kita hidup di dalam Kristus Tuhan, Dia Allah yang mampu mengubah keadaan. Hari ini datang ke hadirat Tuhan, kita cari kehadiran Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan kita cari, Dia pasti akan memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, sumber sukacita setiap kita. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan, untuk segala yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup setiap kami. Bersyukur kembali kami boleh hadir di dalam ibadah-Mu yang kudus di gereja ini Tuhan, di gereja Tiberias. Terlalu banyak yang Tuhan boleh berikan bagi kami, tapi saat yang terbaik ini kami mau pakai memberikan pujian, merespon kebaikan Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Pimpin setiap kami ya Tuhan, biar ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya dalam kuasa Tuhan yang ajaib memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati setiap umat yang menyembah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ini kami Tuhan, hanya dengan kerelaan, hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan hati yang penuh dengan kasih Tuhan, kami datang menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus namanya. Kita buka hati kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami mengucap syukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang setia. Penuhi hatiku dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu Tuhan.
Boleh sambil angkat kedua tanganmu, mari sama-sama menyembah. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat tanganku, haleluya, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita mulai bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Angkat tanganmu, bersyukurlah, sebab Tuhan selalu baik dalam hidup setiap kita. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, menyembah, penuhi setiap hati kami Tuhan, bahkan pulihkan kami Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu yang nyata. Ku berserah, oh Yesus, ku merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Semua yang bernapas memuji-Mu Tuhan, bahkan merasakan kasih kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara, puji Dia. Katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu kami diam merasakannya. Haleluya. Ratu, berikan tepuk tangan, sambut hadirat Tuhan dengan nyanyian kita bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
lain. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mulai angkat tanganmu, mulai angkat penyembahanmu, berdoa menyembah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami tinggikan Yesus. Angkat tanganmu, minta Tuhan penuhkan setiap hati kita dalam hadirat-Mu. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, curahkan ya Tuhan, ya Yesus, Roh Kudus. Ku bermasmur, aku berdiri menyembah. Declare, Tuhan baik, Tuhan mampu memenuhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, 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 we worship you Lord. Termasyurlah nama-Mu Tuhan di antara kami. Engkau yang masuk, Engkau yang manis, Engkau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. All the glory for you Lord. Amen, 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 amen. Terima kasih Tuhan, Yesus. No one else like you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami milik-Mu Tuhan, Kau milikku Tuhan, karena kasih-Mu. Tak ada yang seperti Yesus. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan, mampu mengadakan segala perkara yang mustahil bagi kami orang percaya. Kami datang membawa pujian kami Tuhan, dengan harap yang besar kepada Tuhan, kepada pribadi yang tidak pernah akan mengecewakan kami. Engkaulah Yesus Tuhan. Makasih Roh Kudus, jamah setiap kami, ubahkan hati ini Tuhan jadi relung pujian penyembahan bagi Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama. Kita mau katakan, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship. Jesus, there's no one else. Amin Tuhan Yesus. Now I stand in your word. Sama-sama. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior, the Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus, there's no one else like you. Your
promises are true. Janjimu benar Tuhan. Now I stand to worship you, Savior, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship. Come on, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand. Janji yang benar, Yesus God, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship. Katakan sama-sama. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Berikan tepuk tangan, pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus yang menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan nyanyian ini Tuhan, hanya dengan pujian kami boleh merespon kebaikan Tuhan. Dengan hidup yang diberikan seutuhnya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang terbaik Tuhan telah berikan. Dan hari ini kami dikuatkan bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubah hati kami, memulihkan segala keadaan. Dan dalam pujian ini kami tetap percaya Tuhan Yesus pasti menolong setiap kami. Terpujilah engkau Tuhan. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, boleh tepuk tangan di atas kepala, boleh kasih salam senyum jemaat Tuhan. Katakan kamu disayang Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Yang mengasihi, yang berikan tubuh dan darahnya bagi setiap Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dengan iman. Ku tak pandang dari gereja mana
Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Kita umat kepunyaan Allah, amin. Dia beri kemenangan, Dia beri jalan keluar bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita yang dahsyat, amin. Mari lebih lagi mengucap syukur. Nyanyi dengan iman percaya bagi Allah kita yang hidup. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi. Sekarang waktunya bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Gereja di media, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sama-sama sampai setiap semua lidah Raja segala raja, ya Allah, sama-sama Raja. Terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman. Sekaranglah untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat bangsa. Sama-sama di media, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yo, sama-sama Dialah Raja. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bangkit, sama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sama-sama. Yesus Kristus Dialah Tuhan. Bisa lebih tinggi lagi. Ya Allah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran.
Mari kita teduhkan hati kita sekali lagi. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau katakan Tuhan Yesus, Engkau yang telah datang dalam hidup kami, memikul segala beban kami Tuhan. Hari ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Bawa setiap hidup kami. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Sujud di altar-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Ini waktu terbaik, datang sujud menyembah Tuhan. Katakan sujud di altar-Nya. Ku bawa anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Hanya Dia yang sanggup ubah hidupmu. Come on. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Datang pada Tuhan Yesus. Sujud di
kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, bawa sembah syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sesaat lagi Tuhan, ayo dengar firman-Mu, ayo dengar suara gembala sidang kami mendengar firman dari Ibu Gembala Sidang kami terkasih Bunda Tadang Pariaji. Berkati setiap kami, berikan hikmat pengertian yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sama kita katakan amin. Silakan duduk berserta kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan lebih lagi, bersama-sama saya mau mengajak saudara untuk menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan judul Cara Berkata-Kata yang Bijak. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak, tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita, sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 dengan tema bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Romawi pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak resesi dan tidak dirusakkan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu dalam ketaatan. Yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat 20-25. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih setiap saat. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu, ketaatan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, kita harus terus mempertahankan ketaatan. Yohanes 3 ayat 36, Filipi 2 ayat 8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata saja, tapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun, Tuhan Yesus mau kita taat dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Yang ketiga, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3, Wahyu 2 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan, tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan
ketika dunia mungkin tidak memperhatikan dan tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus yang melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah, ada upah yang besar bagi kita. Tuhan juga akan menjaga kita yang setia. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat soal di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh itu di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersuka cita, kami dipenuhi dengan damai sejahtera ketika kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya setiap pujian, setiap penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tidak cukup sampai di situ, kami butuh kebenaran firman-Mu hari ini. Kami butuh Tuhan tegur, Tuhan didik, Tuhan ajar, Tuhan hiburkan dan kuatkan lewat perkataan firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, dengar firman-Mu, terima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Maka Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau nyatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda selamatkan kami dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman sepatah kata saja dan kami akan sembuh Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman yang sembuhkan setiap kami Tuhan. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Saya undang setiap kita bangkit berdiri saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Beri tepuk tangan bagi yang Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa ada di minggu kedua di bulan Oktober. Semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Bapa. Berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua ya, di bulan Oktober. Dua minggu ke depan kita akan selesai Oktober, masuk November ya. Kita sudah masuk bulan-bulan terakhir. Ya, dukung doa terus Natal Tiberias tanggal 6 Desember, jangan lupa.
persiapkan waktu dengan baik ya. Jadi tanggal 6 Desember jangan ada acara apa-apa. Ya, langsung menuju GBK. Ya, kita akan merayakan Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember. Ya, itu saja. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, kita pelajari dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Silakan Pak. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oke. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksud dari ayat ini? Paulus menulis ayat ini dari penjara. Ia tahu hidupnya sepenuhnya untuk Kristus. Dan kematian bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan kemenangan bersama Tuhan. Ketika tulisan ini ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus itu sedang dipenjara di kota Roma, Bapak Ibu. Mungkin jemaat tanya sama saya, kenapa Paulus dipenjara Pak Pendeta? Karena penginjilan. Dia penginjilan di kota Roma dan mendapatkan mendapatkan suatu perhatian khusus sehingga pemerintahan di Roma itu ya, mereka tidak suka kalau banyak orang yang mengenal Kristus. Apa yang dialami Paulus di penjara? Bapak Ibu jangan kaget kalau banyak menderita. Bapak Ibu banyak mendengar berita-berita bagaimana banyak orang Kristen sekarang mengalami penderitaan. Di Nigeria Bapak Ibu dari tahun 2009 sampai tahun 2023 itu sekitar 52.000 orang Kristen dibantai. Di tahun 2025 ya, salah satu informasi yang saya dapatkan dari mulai Januari sampai Oktober itu 7.000 orang Kristen dibantai di Nigeria. Ya, tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, ya ketika banyak orang Kristen di sana mengalami penderitaan, mereka mereka sama sekali tidak menjual iman mereka. Saya mendapatkan beberapa link berita bagaimana ya orang-orang Kristen mereka dibantai di sana, mereka mau dikubur hidup-hidup. Dan teroris di sana memberikan satu pilihan, kalau mau hidup jual Yesus, kalau mau hidup jual iman, kalau mau hidup ikut kami. Tetapi apa yang mereka katakan? Mereka katakan apa? Hidup kami adalah hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kekristenan itu berbicara apa? Kekristenan itu berbicara tentang setia sampai mati. Ya, apakah Bapak Ibu imannya bisa dibeli atau tidak? Itu tergantung pribadinya, sungguh-sungguh gak ikut sama Tuhan. Kalau hari Minggu biasa begini semua datang ibadah, semua datang ke gereja, semua pujian penyembahan. Tetapi ketika mereka pulang dari gereja, ya kan, mereka Bapak Ibu kita masuk di dalam di dalam proses masing-masing. Ada proses yang ringan, ada proses yang sedang, mungkin ada proses yang memberatkan. Pertanyaannya adalah apa? Apakah kita setia kepada iman kita kepada Kristus? Ya, di akhir zaman Bapak Ibu banyak orang dunia ikut Tuhan. Ya, banyak orang yang gak percaya Yesus ikut Tuhan. Ya, dibuktikan dalam baptisan Tiberias 10-15 orang yang tidak mengenal Yesus itu mengikuti Yesus. Tetapi Alkitab juga mengatakan di akhir zaman ini banyak juga orang yang meninggalkan Yesus. Ya, karena apa? Karena mereka tidak kuat di dalam proses iman ini. Ya, Paulus dia kuat, makanya dia tulis kepada jemaat di Filipi. Kalau kalian ada masalah dan sebagainya, belajarlah bahwa hidup kita ini bukan untuk dunia. Ya, hidup kekristenan adalah hidup untuk Kristus. Ya kan, Bapak Ibu dan saya sudah ditebus, Bapak Ibu dan saya sudah dibeli oleh Tuhan. Makanya jangan sampai kita mengobral iman kita hanya untuk yang sesaat. Ya, orang Kristen menjual iman cuma gara-gara pengen kaya, cuma gara-gara pengen jabatan, cuma gara-gara pasangan hidup. Semua kekayaan, jabatan, dan pasangan hidup tidak bisa menggantikan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana Yesus menebus Bapak, Ibu, dan saya. Ya kan? Jadi kekristenan itu bukan hanya kita diberkati, bukan hanya menerima mujizat, bukan hanya melihat terobosan, breakthrough. Tetapi kekristenan itu adalah apa? Apakah kita setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Ya, di tengah goncangan-goncangan, apakah dunia ketika menawarkan sesuatu kita tergoda atau tidak?
Jangan sampai ada yang bisa beli iman kita. Iman kita adalah apa? Adalah kunci bagaimana nanti Bapak Ibu dan saya dimateraikan jadi warga sorga. Dengan iman, dengan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman percaya kita diselamatkan. Ya, jadi kalau Paulus mengatakan hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, Paulus mengatakan walaupun mau di penjara pun, walaupun kepalaku akan dipenggal pun, aku mengalami penyiksaan pun, aku tidak akan pernah jual imanku, karena aku tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, kalau Bapak Ibu, apalagi anak-anak muda, mempunyai iman yang seperti Paulus, ya, iman yang tidak tergantikan, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang gigih, Bapak Ibu, nggak usah ngomong berkat, nggak usah ngomong mujizat. Berkat dan mujizat akan mengikuti orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Ya kan? Ya, nggak usah ngomong tentang terobosan, nggak usah ngomong tentang pemulihan, nggak usah ngomong tentang pingin punya anak diberkati, pingin dapat pekerjaan dan sebagainya. Itu akan mengikuti orang-orang yang setia dan taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang setia kepadanya. Ya, makanya jemaat Tiberias Bekasi maupun yang nonton live streaming, ya, jangan kita menjadi orang Kristen yang imannya abal-abal. Di luar sana banyak orang Kristen yang dibantai, banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan, tetapi mereka tidak pernah menjual imannya. Ya, apapun kesulitan, apapun tantangan, pandang Tuhan, hidupku bukan untuk di dunia, hidupku bukan untuk dunia, hidupku untuk Kristus. Walaupun aku mendapatkan ancaman, aku mendapatkan bahaya, aku mendapatkan celaka, mendapatkan ujian-ujian, aku tidak akan pernah menjual imanku. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Ya, orang dunia bingung mencari keselamatan, tapi kita anak-anak Tuhan tidak bingung, karena kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, yuk. Belajar dari Alkitab. Apa maksud hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan? Ada 3 poin ya. Poin 1 dan 2 kita belajar tentang hidup untuk Kristus. Poin yang ketiga kita akan belajar mati adalah keuntungan. Yang pertama, hidup untuk Kristus apa? Yang pertama adalah hidup untuk Kristus berarti menempatkan Dia, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-33. Silakan Pak. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Hidup untuk Kristus berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup, setiap langkah kita akan selaras dengan kehendaknya. Bapak Ibu catat selaras dengan kehendaknya, ya. Adam dan Hawa, Bapak Ibu, sebelum jatuh dalam dosa, hidup mereka selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian 3, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidupnya sangat diberkati Tuhan. Ya, kenapa diberkati? Karena hidupnya selaras dengan kehendaknya. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengeluarkan mereka dari Taman Eden. Disitulah kehidupan sulit terjadi. Alkitab mencatat ada semak duri, artinya apa? Kerja yang didapatkan cuma sedikit. Ya, nah kenapa mereka Adam dan Hawa bisa begitu? Ya karena hidup mereka tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kan semua pengen hidupnya dipulihkan, kan semua pengen hidupnya diberkati, kan semua pengen hidupnya terima mujizat. Ada terobosan. Aduh Pak Lek, akhir zaman ini memang sulit Pak hidup. Iya. Memang kenyataannya akhir zaman ini hidup sulit. Masa sukar terjadi. Daya beli orang itu semakin apa? Semakin berkurang. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati Bapak Ibu dan saya. Matius 6 ayat 33 itu masih berlaku sampai sekarang. Apa ayatnya? Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dengan kata lain, hidup untuk Kristus itu menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Cari Tuhan, seperti Bapak Ibu dan saya ibadah ini cari Tuhan. Bapak Ibu berdoa cari Tuhan, pujian penyembahan cari Tuhan, ya. Dan kebenarannya, kebenaran itu bisa didapatkan kalau Bapak Ibu dan saya baca firman Tuhan. Kalau orang Kristen nggak baca firman Tuhan, hidupnya kacau-kacau Bapak Ibu. Ya, banyak
Ibu-ibu ngobrol sama saya, Pak, suami saya Pak hidupnya kok jauh dari Tuhan ya. Pak, suami saya kok hidupnya ada perselingkuhan ya, ada perjinan dan sebagainya. Orang kalau hidupnya jauh dari Tuhan, Bapak Ibu, dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya hidupnya semau gua. Ya, kalau hidup manusia suka-sukanya dia, nggak ada berkat Tuhan di sana. Tetapi kalau hidup Bapak Ibu dan saya selaras dengan kehendaknya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang janji semua pasti akan ditambahkan. Tuh lihat tuh, ya banyak orang Kristen mencari hidup yang sulit, ya mereka tidak mau selaras dengan kehendak Allah. Padahal kalau Bapak Ibu dan saya, kita mau taat saja sama Tuhan, kita mau setia saja sama Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman saja sama Tuhan. Ya, orang dunia boleh melakukan terobosan apa, orang dunia boleh melakukan dengan teknologi apa, tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Tuhan sudah punya jalan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Tuhan sudah punya cara. Ya, Alkitab memberikan contoh 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Siapa di dunia ini yang punya 5 roti 2 ikan, secara ajaib bisa kasih makan 5.000 orang. Secara ajaib hari itu juga, detik itu juga. Kalau bukan Tuhan siapa? Nggak ada yang bisa. Berjalan di atas air, Bapak Ibu boleh cek di YouTube semuanya. Siapakah orang yang bisa berjalan di atas air? Ujung-ujungnya juga pesulap. Pakai teknologi, ya kan? Ada permainan kamera, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, ya. David Copperfield pernah berjalan di atas air. Orang bule melihat, oh my God, oh oh my God, oh my goodness, katanya begitu. Padahal Bapak Ibu, di bawah kolam renangnya yang tembus pandang itu, di bawahnya ada kaca, Bapak Ibu. Ya kan, permainan kamera. Kalau dia lagi berjalan, kamera zoom out, zoom jauh dari jauh. Sehingga apa? Kita yang nonton di TV, kita melihat, wih David Copperfield bisa berjalan di atas air. Padahal itu trik, padahal itu ada teknologinya. Kalau Tuhan nggak pakai teknologi, dia berjalan. Kenapa? Karena langit dan bumi itu punya dia. Ya, jadi saya katakan hidup manusia pasti susah kalau hidupnya nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, mari dulu kita yang jauh dari Tuhan, kita kembali berdekatan dengan Tuhan. Amin. Ya, kita ikuti perintah Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu buktikan. Ya, Oktober, November, Desember, buktikan. Kalau 3 bulan terakhir ini, kita benar-benar memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama. Dan hidup kita selaras dengan kehendaknya. Jangan kaget. Kalau tiba-tiba, kok bisa begini ya? Kok ada berkat Tuhan begini ya? Kok suami saya dapat job begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Jangan kaget. Karena Tuhan akan selalu memberikan kejutan-kejutan. Selalu memberikan hadiah-hadiah. Akan terus ditambahkan dan ditambahkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, masa sukar boleh terjadi. Tapi Matius 6 ayat 33 janji Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau Tuhan yang menjadi prioritas utama. Kalau Tuhan dijadikan yang paling utama. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah. Dan hidup di dalam kebenaran. Semua pasti akan ditambahkan. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Bukan hanya Tuhan cukupkan. Hidup kita diberkati berkelimpahan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan janji-janji. Jadi bukan hanya omong kosong kalau Tuhan katakan. Ya, lakukan saja. Ya, kalau dulu hidupnya tidak selaras dengan kehendak Allah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, dulu hidup saya jauh. Dulu hidup saya suka-suka saya. Pantasan gagal. Ya, pantasan bangkrut, pantasan nggak ada terobosan, pantasan kok berkatnya segini-segini aja. Buktikan, kalau hidup kita untuk Kristus, Tuhan menjadi prioritas utama. Janji Tuhan, semua akan ditambahkan. Ada haleluya Tiberias, amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup untuk Kristus apa? Yuk, yang kedua, hidup untuk Kristus berarti siap menanggung salib. Ya, hidup untuk Kristus berarti siap menanggung salib. Kita lihat Alkitab kita ya dari Lukas 9 ayat 23. Silakan Pak. Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oke, keterangan dari ayat ini apa?
Mengikut Kristus memerlukan pengorbanan. Ya, tetapi di dalamnya ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya yang hidup untuk Kristus berarti siap menanggung salib. Apa arti menanggung salib? Bukan salib di gereja kita bawa terus kita gotong tiap hari Bapak Ibu. Itu encok namanya nanti. Sakit pinggang kita. Ya, tetapi menanggung salib Bapak Ibu harus mengerti apa arti salib itu terlebih dahulu. Ya, salib adalah caranya Tuhan untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Di Golgota Yesus katakan it is finished, sudah selesai. Apa yang Yesus selesaikan bagi Bapak Ibu dan saya? Yang pertama sins, dosa. Upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita nggak ada juru selamat, kalau kita nggak ada Yesus, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan jalan keluar dari dosa kita. Perbuatan baik nggak bisa menyelesaikan dosa. Ya, ilmu pengetahuan nggak bisa menyelesaikan dosa. Teknologi nggak bisa menyelesaikan dosa. Alkitab memberikan catatan dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus. Amin ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa salib itu adalah cara Tuhan untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Yang Tuhan mau adalah apa? Menanggung salib, artinya Bapak Ibu dan saya diingatkan hidupmu dulu hancur, hidupmu dulu bisa binasa, tapi karena salib kau diselamatkan. Ya, berarti apa? Hidup kita harus bertanggung jawab. Ya, memikul salib berarti apa? Bapak Ibu mengerti engkau ditebus oleh darah Yesus. Berarti apa? Hidupmu nggak boleh macam-macam lagi. Jaga pertobatannya, jaga kekudusannya. Makanya tadi Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kalau kita mengatakan kita ikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, kita adalah orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus, buktikan dalam hidup kita bahwa hidup kita tidak sama seperti yang dulu. Ya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tuh lihat. Kenapa hari ini Bapak Ibu diberkati? Kenapa hari ini Bapak Ibu bisa menikmati berkat? Makan, minum, pakaianmu bagus. Bapak Ibu datang ke gereja, mobil-mobil yang diparkir ke gereja, mobil bagus semua. Bisa naik Grab, bisa naik angkutan umum, makan enak dan sebagainya. Kenapa? Itu karena Yesus yang tebus kutuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan rubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengampuni dosa dan Tuhan memberikan janji yang setia dan taat sampai mati akan mendapatkan masuk dalam kerajaan sorga. Ya kalau sudah menerima kebaikan Tuhan, ya jangan sembarangan lagi dong hidupnya. Ya, hidup dalam pertobatan bapak-bapak, hidup dalam pertobatan ibu-ibu, hidup dalam pertobatan anak-anak muda. Kenapa? Bagi saya sederhana, mempelai sudah mau datang. Yesus sebentar lagi akan menjemput Bapak Ibu dan saya. Yesus sebentar lagi akan membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kekekalan, masuk dalam kerajaan surga. Biarlah kalau pas Yesus datang, Bapak Ibu dan saya diketemukan, kita tetap setia menjaga hidup kudus. Amin. Ya, gereja Tiberias adalah gereja yang konsisten. Mempunyai misi-misi apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Ya, Pak, hidup kudus berat ya Pak? Memang berat. Pak, saya hidup kudus di kantor, diledekin Pak. Ya, seperti malaikat lu, sok-sok jadi malaikat deh. Nggak apa-apa. Ya, Pak, saya nggak ada temannya Pak di kantor Pak. Teman saya melihat kayak orang aneh, nggak apa-apa. Rumusnya dua. Yang pertama EGP, apa? Emang gua pikirin. Itu rumus yang pertama. EGP, emang gua pikirin. Yang kedua KMM, apa itu? Keselamatan masing-masing. Tuh lihat. Ya, karena kita ketemu Tuhan nanti masing-masing Bapak Ibu. Enggak rombongan. Kalau rombongan study tour. Ke Taman Mini, ke Taman Safari, ke Cirebon, study tour. Suami istri aja Bapak Ibu, suami istri aja, matinya nggak bareng-bareng. Nanti yang terangkat satu tidak. Benar nggak kata Alkitab? Ada dua orang di tempat tidur, satu terangkat, satu tidak. Ada dua orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ya berarti sebagai orang Kristen, ya jangan dengerin orang lain lah. Kalau mau selamat. Kebanyakan orang Kristen, aduh nggak enak Pak hidup kudus Pak. Aduh nggak enak Pak hidup dalam pertobatan.
Ya, teman-teman arisanku pada kabur, Pak. Iya kan, teman-temanku main bulu tangkis pada kabur, main futsal pada kabur. Disangkanya saya orang aneh. Ingat rumus kerajaan sorga, EGP, emang gua pikirin. Yang kedua, KMM, keselamatan masing-masing. Terus kalau dia masuk neraka, kamu juga mau ikut masuk neraka? Oh enggak. Ya. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, teman-teman basket saya kadang-kadang masih ngajak main basket di Bogor. Bro, pendeta masih main basket gak? Oh masih, saya bilang. Kadang-kadang sama teman-teman Tiberias, anak-anak muda Bonharges, kita main basket. Biasanya suka main di radio dalam sana Bapak, Jakarta Selatan. Tapi teman-teman saya bilang, ayo main ke Bogor. Berapa kali saya diajakin, cuma sampai ayo. Tapi saya tidak berangkat, ya. Saya pernah bilang sama istri saya, sayang besok hari Jumat malam mau ke Bogor. Ngapain? Mau main basket. Mainlah, datang mainlah, ketemu teman-teman kamu. Jam 6 sore udah siap-siap sepatu, main jam 8 malam sampai jam 10. Di bucket list tuh di Bogor. Ya, udah siap-siap, tapi badan kayaknya seperti nggak gerak. Istri saya tanya, nggak jadi main basket, mendingan kita berdua makan pecel lele, saya bilang. Kita bikin romantis, ya kan? Iya, makan pecel lele tapi ada lilin, Bapak Ibu, ya kan? Kok ada lilin? Banyak lalat, ya kan? Ya, kenapa Bapak Ibu kok malas? Ya karena saya tahu. Karena setelah after basket itu, nah itu dia. Nongkrong dulu yuk. Itu dia. Ya kan, nongkrong dulu yuk. Ujung-ujungnya kolesom Bapak Ibu, ya kan. Cap orang tua. Saya bilang gua tahu banget deh ini. Iya, cap orang tua sekali aja pendeta. 2 kali, 3 kali kembali dalam kehidupan yang lama. Aku tidak mau. Ya, bukan berarti kita jadi aneh, enggak. Saya tetap say hello sama teman-teman. Apa kabar bro? Ya. Tapi untuk balik kehidupan yang lama aku tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah begitu baik dalam hidupku. Tuhan bawa aku sampai hari ini. Ya. Dan kalau hari ini Tuhan bawa Bapak Ibu sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Jangan main-main lagi dalam hidup kita. Ya. Di bawah kolong langit ini semua ada waktunya, amin. Semua ada waktunya. Umur 70 tahun, 80, semua ada waktunya. Kalau tahu ada waktunya, jangan sia-siakan hidup kita. Ya, yang lalu sudah berlalu, mari kita pikul salib, sangkal diri, jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Diomongin orang, ingat rumus yang pertama, EGP, emang gua pikirin. Yang kedua KMM, apa itu? Keselamatan masing-masing bos, ya. Jangan sampai teman masuk neraka, kita juga masuk neraka. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kita harus punya pendirian, punya integritas. Tuhan senang sama orang punya pendirian Bapak Ibu. Walaupun dikucilkan, gak punya teman. Tapi yang paling utama, teman Bapak Ibu dan saya. Orang yang paling mengasihi adalah Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi hidup bagi Kristus, ya, yang pertama adalah berarti menempatkan Tuhan di atas segalanya. Hidup untuk Kristus yang kedua adalah berarti siap menanggung salib, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentang mati adalah keuntungan. Apa artinya? Ya, mati dalam Kristus berarti bersama dengan Tuhan selamanya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Bagi orang percaya, kematian bukan akhir, melainkan awal kehidupan kekal bersama Kristus. Kalau kita berbicara kematian sama orang dunia paling takut dengan kematian. Kenapa? Wah, nanti di alam roh dihukum lah. Ya, ada siksa kubur lah dan sebagainya. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba berbuat baik Bapak Ibu. Tetapi anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu ada jeda kosong. Ya kan, kemana Yesus? Ya, pada mati dan pada hari yang ketiga, kemana Yesus? Di tengah-tengah ini, Yesus masuk ke dunia orang mati. Untuk mengatakan kepada dunia orang mati, akulah Tuhan Juru Selamat bagi siapa yang percaya kepadaku tidak binasa.
Ya, jadi kematian bagi kekristenan itu bukan suatu momok yang menakutkan kalau kita mengerti kebenaran. Ya kan, sedih ditinggalkan orang tua karena meninggal, ditinggalkan suami, wajar. Ya, siapapun yang berpisah dengan orang yang dicintai karena kematian itu suatu kesedihan, itu wajar. Tetapi kesedihannya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena nanti setan bermain di situ. Ada banyak orang yang bertahun-tahun memelihara kesedihan terus. Kenapa sedih? Udah 3 tahun sedih terus, kehilangan mamaku. Kenapa sedih terus? Udah 5 tahun, kehilangan bapakku. Kok masa sedih 5 tahun sampai 3 tahun nggak beres-beres? Iya kan? Berarti apa? Berarti dia tidak tahu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, kematian, Paulus mengatakan kematian adalah dia tidak takut akan kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah awal kehidupan kekal bersama Kristus. Makanya sebelum masuk dalam kematian, jaga hidup baik. Ya, jaga hidup benar. Poin yang kedua masih bersangkutan dengan yang ketiga, jaga pertobatannya, jaga kekudusannya, supaya apa? Ketika kematian menjemput, Bapak Ibu dan saya tidak takut. Ya, tadi ada satu ibu-ibu di daerah Tangerang, maju altar call. Dia punya abang di Siantar koma, Bapak Ibu. Ya kan, koma. Dia datang dari Jakarta ke Siantar. Dia bawa minyak urapan untuk mengurapi abang ini. Tetapi satu yang mengganja dalam hatinya, dia katakan begini, Pak, abang saya itu matinya dijemput malaikat atau tidak ya? Masuk surga atau tidak ya? Kenapa, Bu? Ya, karena dia belum berdamai dengan mamanya, dengan mamaku. Tuh, lihat tuh. Ya kan? Belum berdamai dengan mamanya. Berarti apa? Masih ada kepahitan, masih ada kebencian, masih ada masalah yang belum diselesaikan. Makanya kan saya pernah bilang di mimbar ini, sebelum mati pastikan kita sudah berdamai dengan banyak orang. Ya, kadang-kadang orang Kristen tuh lebih sadis. Aku tidak akan mengampuni dia sampai mati. Aduh, kalau ada orang Kristen yang ngomong begitu, saya katakan harus bertobat. Baptis ulang di mana? Lumpur Lapindo, Bapak Ibu. Kok begitu sih ngomongnya? Iya, tahu kamu disakiti. Iya, tahu dia jahat sama kamu. Tapi jangan ngomong begitu dong, sampai mati aku tidak mengampuni. Terus kamu punya dosa, yang ngampuni siapa? Iya kan? Kita ini kita bakal diampuni Bapa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan mengekspos egomu dong. Ya, semua kita tuh masuk neraka, Bapak Ibu, semua kita. Tapi karena anugerahnya kita diangkat dari maut, masuk dalam apa? Masuk dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Kok ada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mengampuni? Ya, soal dia mau mengampuni atau tidak, itu urusan dia. Tetapi bagi kita yang mengerti kebenaran, bereskan hati kita sebelum kematian menjemput kita. Coba Bapak Ibu jadi pendeta ditanya begitu, bagaimana coba? Pak, abang saya masuk surga atau neraka, Pak? Belum mengampuni mamaku. Nah, bingung kita. Iya kan? Nanti kita bilang masuk surga belum mengampuni, masuk neraka nangis-nangis, nanti kan bingung. Ada satu cerita kan, saya pernah ceritakan. Pendeta datang ke rumah duka. Opa meninggal. Pendeta datang. Oma, turut sepenanggungan ya. Opa sudah di rumah Bapak di surga. Pendeta tanya, Oma, Opa hidupnya bagaimana zaman dulu? Waduh, Opa itu pendeta. Bangun pagi baca Alkitab, doa, ya, melayani di gereja, hidupnya penuh dengan kasih. Kami 50 tahun menikah, boro-boro dia kasar sama aku. Suaranya lemah lembut, Pak Pendeta. Wih, mantap. Oma tanya, menurut Pak Pendeta, matinya masuk surga atau neraka? Oh, pasti surga lah, kata pendeta. Tuhan berkati Oma. Udah. Ya, tiba-tiba di sampingnya rumah duka, ada yang nangis. Pendeta, mau nanya dong. Kenapa? Anak saya bunuh diri nih. Surga atau neraka? Tuhan. Bunuh diri, surga atau neraka, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya pendeta tidak bisa menentukan surga atau neraka. Tuhan berkati ibu. Sampai di parkiran, neraka. Ya kan? Sampai di parkiran, neraka. Karena langsung pergi pendetanya ya kan. Nah, maksud saya, ya Bapak Ibu bisa menilai sendirilah. Ya, kalau hati kita belum mengampuni orang yang bersalah pada kita, ya dosa kita diampuni gak sama Tuhan? Ya pikir aja sendiri. Alkitab mengatakan doa Bapa kami, ya Tuhan ampunilah kami.
sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, makanya bereskan semuanya sebelum kematian menjemput kita. Supaya apa? Kematian bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi kematian suatu kabar baik bagi orang percaya yang menjaga hidupnya. Kematian berarti kita akan ketemu dengan Bapa di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Yuk pemain musik, worship leader boleh siap-siap. Kesimpulannya adalah hidup untuk Kristus memberi tujuan yang pasti, dan mati dalam Kristus adalah kemenangan kekal. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang taat. Setialah sama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya akan dijemput Tuhan jadi warga sorga. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Hidup bagi orang Kristen adalah hidup untuk Kristus. Dan berbicara kematian, kematian adalah keuntungan. Kenapa? Karena dengan kematian Bapak, Ibu, dan saya, kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita. Kita akan bertemu dengan Bapa. Kita akan bertemu dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Berjaga-jaga selalu dan berdoa. Jaga pertobatan kita dan jaga kekudusan kita, supaya terus kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kuberikan kemuliaan atas kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus kuberikan kemuliaan atas kemenanganku. Terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu yang aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kita ulangi dari pertama. Dalam Kristus ku berikan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku menunggunya, namun semua
bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Satukan hati, umat Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami menerima pemulihan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan kami menerima keselamatan yang Tuhan telah sediakan lewat pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur setiap kami boleh dengar firman Tuhan menjadi kuat, diubahkan karena firman Allah berkuasa atas hidup orang percaya. Ini hati kami Tuhan, bentuk kami, bahkan mampukan kami Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan terlebih khusus ya Tuhan, saat yang indah ini kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Allah yang besar, Allah yang mulia memberkati menyertai setiap pekerjaan tangan kami, usaha kami yang kami lakukan bersama dengan keluarga. Terus Tuhan cukupkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami yang belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Dan sambil kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sanggar perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di sore hari ini. Angkat pujian, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, tubuhmu dan darahmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus sore hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti
terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya penyakitku sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Allah sangat mengerti ya akan kehidupanmu. Ya, hidup kita bukan untuk dunia, hidup kita untuk Kristus. Setialah dan taatlah sama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga surga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap minyak yang diurapi penuh kemuliaan. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, Allah mengangkat setiap permohonan. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati, jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat. Dan diberkati juga bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Kami berdoa juga untuk Natal Tiberias tanggal 6 Desember. Tuhan berkati, lancar dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan cuaca yang baik, seluruh kebutuhan buat Natal Tiberias Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tiberias yang hadir, baik yang hadir di Betos maupun di live streaming. Tuhan berkati. Hidup kita bukan untuk dunia, hidup Bapak Ibu dan saya untuk Kristus. Karena Tuhan sudah tebus Bapak Ibu dan saya di atas kayu salib. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita, supaya ketika kematian menjemput Bapak Ibu dan saya, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang. Dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.